Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Tsumma wa ma nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'in wa huda wa rahma wa busyra lil muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, teman-temanku sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha segalanya, Maha melindungi, Maha menyehatkan, Maha memberikan suatu penyakit dan Maha menjaga kita semuanya dari virus yang berbahaya, virus corona, COVID-19. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW. Dengan berbanyaknya salawat kita pada Rasulullah SAW, kita berharap di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Kita juga bersalam kepada keluarga besarnya, pada sahabatnya, dan pada pengikutnya yang setia di atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sedang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh virus ataupun wabah COVID-19 atau virus corona. Kehidupan kita spontan berubah tatkala Allah menurunkan virus ini. Allah menurunkan wabah ini. Yang tadinya masjid itu ramai, tablik akbar di mana-mana, kajian di mana-mana, taklim di mana-mana, sekarang tiba-tiba semuanya terkendala, terhalang, tertunda semuanya. Perekonomian juga di negara kita yang tadinya baik-baik saja, sekarang malah mengkhawatirkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya bahas adalah kita adalah makhluk dan Allah adalah yang Maha menciptakan. Kita lemah dan Allah itu Maha kuat. Dan virus ataupun wabah itu adalah makhluk ciptaan Allah yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan wabah tentu pasti ada hikmahnya. Tatkala mungkin kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya kita rajin ke masjid, sekarang dengan adanya wabah virus corona, dengan adanya protokol kesehatan, kita malah dihimbau, di sebagian wilayah kita dihimbau bahwa kita lebih baik sholat di rumah saja. Tentu ini menyenangkan hati, ini menyakitkan hati, ini tidak mengenakan. Logikanya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mempunyai rumah, mempunyai tempat. Dan kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan ke rumah saya dulu. Tentu kita merasa apa yang salah pada diri kita. Sehingga apa yang menyebabkan Allah membuat kita jauh dari rumahnya. Tentunya kita harus bermuhasabah, mengevaluasi diri kita. Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan diri kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sisi lain saya ingin menyampaikan bahwa virus corona adalah makhluk Allah. Dan Allah menurunkan suatu penyakit tidak mungkin kecuali ada penyembuhnya. Dan kita harus meyakini juga bahwa Allah lah yang Maha menghidupkan. Allah lah yang Maha mematikan. Dengan itu kita mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin sesuatu itu terjadi kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Virus ada di mana-mana. Tetapi virus masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam diri kita, tidak mungkin kecuali ada izin Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kematian. Allah yang Maha menghidupkan, Allah yang Maha mematikan, Allah yang Maha membangkitkan di padang mahsyar, di hari kiamat. Ketika virus itu menyentuh tubuh kita, masuk ke dalam diri kita, mewabahi diri kita, tidak mungkin ada kematian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Disinilah
keimanan kita, tauhid kita, akidah kita diuji. Apakah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah kita hanya sekedar takut kepada sesama makhluk? Kita lebih takut kepada wabah yang ukurnya sangat kecil daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian asatid kita juga menjelaskan bahwa kita tidak perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak bermaksiat. Yang kita butuhkan adalah taat pada Allah, bukan takut kepada Allah. Karena ketakutan itu adalah pertanda bahwa kita sedang bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wabah ini, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Dan seharusnya kita menjadi pribadi yang muslim harus menaati perintah Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Di atas perintah makhluk lainnya, termasuk pemerintah. Kita harus meninggikan perintah Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada konstitusi, lebih tinggi daripada protokol-protokol kesehatan. Karena kenapa? Karena di Islam itu adalah ajarannya itu sangat sempurna. Tatkala kita sudah mengamalkan Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, maka tidak ada yang bisa bertentangan dengan aturan manapun. Contohnya protokol kesehatan. Kita diwajibkan menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker jika sakit. Itu semuanya sudah ada aturnya dalam Islam. Rasulullah telah mengajarkannya itu semua. Tentang tata cara bertoharo, bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu sungguh musuh yang nyata bagimu. Allah menyuruh kita memasuki Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh. Dan pastinya ketika Allah menyuruh kita masuk ke dalam Islam secara kafah, pastinya Islam itu sendiri sudah sempurna. Maka kita sebagai pribadi yang muslim, orang beragama Islam, tentu tidak perlu khawatir dengan wabah yang saat ini melanda dunia. Kita hanya fokus jalankan tugas kita sebagai muslim. Kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Menjaga kebersihan, menjaga wudhu, menjaga diri kita ketika sakit agar tidak menular kepada orang lain, agar tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayatnya, "Wa ma nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin." Al-Qur'an itu sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk bagi orang yang beriman dan merupakan rahmat bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk bahwa Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sempurna, maka pastinya tata cara kita berkehidupan maupun melawan virus corona itu semuanya sudah diatur. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika di suatu negeri, di suatu wilayah ada wabah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita agar yang di dalam tetaplah di dalam, yang di dalam jangan keluar, dan yang di luar wilayah yang tidak kena terdampak virus wabah, jangan memasuki wilayah itu. Itulah petunjuk dari Rasulullah SAW ketika ada wabah. Dan agama Islam adalah agama yang sangat sempurna, diatur oleh Al-Quran dan hadis secara menyeluruh. Tinggal kitanya lagi. Apakah kita akan mengambil semua pelajaran-pelajaran syariah-syariah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ataukah tidak. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita tetap terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akidah kita, tauhid kita yang lurus, akidah kita yang kuat tentunya, tauhid yang lurus, syariah kita yang tetap jalan, adab akhlak kita tetap terjaga sesama muslim, sesama berumat beragama, muamalah kita tetap terjaga agar ekonomi kita tetap stabil, dan politik kita juga tentunya semuanya. Aspek kehidupan kita harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat melewati COVID-19 ini, pandemi virus corona ini dengan sangat memperhatikan bahwa kita adalah makhluk yang tidak mungkin lebih kuat daripada Sang Pencipta.
Semoga ini cepat berlalu virus corona dan semoga masjid-masjid segera dibuka di sebagian wilayah. Semoga kita mengambil hikmah dari pelajaran yang terjadi ini dengan baik insyaallah. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.